Selamat siang buat semua. Selamat datang di rumah rakyat yang saat ini rumah rakyat lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada rakyat. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Santoso, dari fraksi Partai Demokrat. Saya ditugaskan oleh pimpinan partai di DPR sebagai anggota Komisi 3 dan sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI. Saya hadir di sini tentunya atas perintah dari partai dan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono memberi salam hangat buat saudara semua. Saudara-saudara, tidak lama lagi, sekitar 1 jam atau 2 jam saat ini, akan ditetapkan yang namanya RUU Kesehatan Omnibus. Apakah saudara-saudara setuju atas pengesahan itu? Apakah setuju? Tangan ke atas semua, tangan ke atas semua. Kalau saya nyatakan RUU Kesehatan, Anda jawabnya gagalkan. RUU Kesehatan. RUU Kesehatan. RUU Kesehatan. Saudara-saudara, saat ini apapun yang dikehendaki oleh pemerintah selalu berujung kepada kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat. Betul? Inilah kondisi saat ini. Namun dengan kekompakan saudara-saudara, dari dokter, dari perawat, dari apoteker, dari dokter gigi, dari bidan, jika kita kompak, insya Allah orang-orang yang berada di dalam itu pada saat pengesahan semuanya memiliki nurani untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law ini. RUU Kesehatan tolak. RUU Kesehatan. RUU Kesehatan. Jika ini terjadi, apa yang akan kita lakukan untuk menolak ini? Melawan. 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 Tentunya kita akan melawan sesuai dengan konstitusi. Dan saya yakin para tenaga kesehatan adalah orang-orang yang terpelajar. Betul? Tapi ingat, kesopanan kita, etika kita, jika ternyata juga tidak diakomodir, maka gerakan massal nasional untuk menolak ini harus kita lakukan. Setuju? Tadi saya mendengar bahwa jika undang-undang ini disahkan, maka tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan mogok massal. Setuju? Undang-undang ini kita tolak, kita punya dasar. Pertama, bahwa kesehatan adalah hak untuk bagi warga negara Indonesia. Dan undang-undang yang lama memberikan mandatory spending bahwa APBN harus sebesar 10% dalam rangka menyiapkan anggaran untuk kesehatan. Tapi ternyata di dalam RUU Kesehatan Omnibus ini, spending mandatory yang dari sejak awal diperjuangkan Partai Demokrat di era Pak SBY saat ini dihapus, maka rakyat tidak akan mampu lagi berobat dengan biaya negara. Apakah kita setuju jika anggaran itu tidak dispendingkan untuk 10%? Kita tolak semua ya. Itulah salah satu kita menolak daripada RUU Kesehatan ini. Karena tidak
memberikan jaminan kepada rakyat untuk sehat dengan biaya dari pemerintah. Indonesia sebagai negara berkembang sangat butuh mandatory spending untuk pembiayaan kesehatan. Kenapa? Amerika Serikat saja sebagai negara maju, pemerintahnya masih memberikan program untuk kesehatan bagi rakyatnya. Apalagi kita sebagai negara yang masih berkembang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap profesi dilindungi oleh undang-undang. Betul? Ada undang-undang tentang keperawatan, ada kebidanan. Di dalam RUU ini, undang-undang itu ditiadakan. Berarti saudara-saudara sebagai tenaga kesehatan tidak dilindungi oleh negara. Dan itu harus kita tolak, karena saudaralah sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kesehatan daripada masyarakat. Jika undang-undang di mana profesi kesehatan ditiadakan, maka posisi saudara tidak dihormati oleh negara. Dan posisi saudara akan sulit juga bekerja untuk rakyat. Betul? Yang berikutnya, undang-undang ini atau RUU ini tampaknya lebih pro kepada oligarki, lebih pro kepada pengusaha-pengusaha asing untuk membangun kesehatan di negeri kita. Saya dan Partai Demokrat terus berjuang agar jumlah penduduk Indonesia keempat terbesar di dunia jangan jadi market bagi negara-negara yang memiliki keuangan yang cukup. Setuju? Bahwa besarnya penduduk Indonesia harus dikelola dengan baik dalam bidang kesehatan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Setuju? Itulah yang menjadi dasar kita, termasuk dasar kita semua, agar undang-undang ini ditolak. Dan saya yakin, jika kita kompak, jika kita memberikan saran, dan jika saran itu tidak bisa diterima juga, maka tidak ada kata lain. Kita harus teruslah berjuang. Saya yakin rakyat akan bersama kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.